Virus belakangan ini menjadi momok yang mengerikan dalam kehidupan manusia. Banyaknya ditemukan virus-virus baru sehingga pencegahannya menjadi terlambat. Banyak negara yang menutup kota yang menjadi sarang virus tersebut hingga penularannya tidak sampai meluas ke seluruh dunia. Berikut virus-virus yang sempat mengincar keselamatan manusia di dunia. 1. Virus Ebola. Ebola, virus Kongo, adalah sejenis virus dari genus Ebola virus, familia Filoviridae, dan juga nama dari penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Penyakit Ebola sangat mematikan. Gejala-gejalanya antara lain muntah, diare, sakit badan, pendarahan dalam dan luar anus, dan demam. Tingkat kematian sampai 90%. Asal katanya adalah dari sungai Ebola di Kongo. Penyakit Ebola dapat ditularkan lewat kontak langsung dengan cairan tubuh atau kulit. Virus ini mulai menular dari salah satu spesies kera di Kongo kemudian mulai menyebar ke manusia. Jangka waktu manusia mulai terjangkit virus ini sampai menemui ajalnya sekitar 1 minggu karena saking ganasnya virus ini. Virus ini masih berada di dataran Afrika dan kabarnya juga telah sampai ke Filipina. Suatu ketika negeri Eropa melakukan pengimporan kera dari Kongo. Ketika mengetahui virus ini akhirnya seluruh kera ini dimusnahkan agar tidak menyebar kemana-mana, dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang dapat menyembuhkan penyakit ini. 2. SARS, sindrom pernapasan akut berat, penyakit pneumonia yang muncul di Tiongkok. Setelah Tiongkok membungkam berita wabah SARS baik internal maupun internasional, SARS menyebar sangat cepat, mencapai negeri tetangga Hong Kong dan Vietnam pada akhir Februari 2003, kemudian ke negara lain via wisatawan internasional. Kasus terakhir dari epidemi ini terjadi pada Juni 2003. Dalam wabah itu, 8.069 kasus muncul yang menewaskan 775 orang. Ada spekulasi bahwa penyakit SARS ini adalah buatan manusia. SARS memiliki gejala flu dan bisa mencakup demam, batuk, radang tenggorokan dan gejala non-spesifik lainnya. Satu-satunya gejala yang sering dialami seluruh pasien adalah demam di atas 38 derajat Celcius. Sesak napas bisa terjadi kemudian. Penyakit ini belum ada vaksinnya sehingga penanggulangannya hanya dibantu alat bantu pernapasan saja. Virus ini konon dianggap sebagai virus akhir zaman. 3. Enterovirus, radang otak. Enterovirus merupakan penyakit tangan, kaki, dan mulut. Apabila diabaikan maka bisa menjadi radang otak. Gejala serangan enterovirus sangat mirip gejala flu biasa sehingga sulit dideteksi seperti demam yang kadang disertai pusing dan lemas serta nyeri. Selanjutnya akan muncul benjolan kecil merah berair pada telapak tangan dan kaki berikut sariawan di mulut. Pada kondisi parah, enterovirus bisa menyerang jaringan syaraf dan otak hingga mengakibatkan kematian. Virus ini mudah menular melalui kontak langsung dengan penderita. Anak-anak menjadi korban utama penyebaran enterovirus di Cina. Sejak korban pertama ditemukan namun pelaporannya ditunda hingga beberapa pekan kemudian. Sudah 24.000 orang terjangkit enterovirus. Lebih dari 30 diantaranya meninggal sebagian besar anak-anak. Virus ini dikabarkan sudah masuk Indonesia dan menjangkit 3 orang di Sumatera. 4. Virus hepatitis B, VHB. Hepatitis B adalah suatu penyakit hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B, VHB, suatu anggota famili hepatnavirus yang dapat menyebabkan peradangan hati akut. Sebagian kasus dapat berlanjut menjadi sirosi hati atau kanker hati. Virus hepatitis B merupakan bentuk hepatitis yang lebih serius dibandingkan dengan jenis hepatitis lainnya. Penderita hepatitis B bisa terjadi pada setiap orang dari semua golongan umur. Setiap tahun sekitar 1.800 orang didiagnosis menderita kanker hati dan separuh lebih adalah lelaki. 5. Virus H5N1, flu burung. Flu burung adalah virus influenza tipe A yang menyebar antar unggas. Virus ini kemudian ditemukan mampu pula menyebar ke spesies lain seperti babi, kucing, anjing, harimau, dan manusia. Gejala umum yang dapat terjadi adalah demam tinggi, keluhan pernafasan. Replikasi virus dalam tubuh dapat berjalan cepat sehingga pasien perlu segera mendapatkan perhatian medis. Awal wabah ini pada peternakan di dunia yang telah dikonfirmasi sejak Desember 2003. Wabah flu burung juga melanda benua Afrika. Pada 8 Februari 2006, OI mengumumkan Nigeria sebagai negara pertama yang memiliki kasus positif flu burung di benua itu. 2 pekan kemudian, virus H5N1 ditemukan di sebuah desa kecil di Niger, sekitar 72 km dari perbatasannya dengan Nigeria. Virus ini juga menyebar ke Mesir dan Kamerun. 6. Virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus yang menginfeksi sel sistem kekebalan tubuh manusia. Istilah HIV telah digunakan sejak 1986 sebagai nama untuk retrovirus yang diusulkan pertama kali sebagai penyebab AIDS oleh Luc Montagnier dari Perancis, yang awalnya menamakannya LAV. HIV menular melalui hubungan kelamin dan hubungan seks oral, atau melalui anus, transfusi darah, penggunaan bersama jarum terkontaminasi melalui injeksi obat dan dalam perawatan kesehatan, dan antara ibu dan bayinya selama masa hamil, kelahiran dan masa menyusui. Diperkirakan antara 36 hingga 44 juta orang yang hidup dengan HIV, 25 juta di antaranya adalah penduduk sub-Sahara Afrika.
Perkiraan jumlah orang yang terinfeksi HIV di seluruh dunia pada tahun 2004 adalah 6,4 juta orang, di Indonesia sudah mencapai 130.000 orang, masa hidup orang yang terkena HIV sekitar Juni 12 tahun. 7. Virus COVID-19. Pandemi COVID-19, juga dikenal sebagai pandemi virus corona, adalah pandemi global penyakit virus corona 2019, COVID-19, yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut paravirus corona 2, SARS-CoV-2. Virus baru ini pertama kali diidentifikasi dalam wabah di kota Wuhan di Tiongkok pada bulan Desember 2019. Upaya untuk membendungnya di sana gagal, sehingga virus ini menyebar ke wilayah lain di Asia dan kemudian ke seluruh dunia pada tahun 2020. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan wabah ini merupakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional, PAIC, pada tanggal 30 Januari 2020. WHO mengakhiri deklarasi PAIC pada tanggal 5 Mei 2023. Pada tanggal 8 November 2023, pandemi ini telah menyebabkan 771.678.854.3 kasus dan 6977010.3 kematian yang terkonfirmasi, menduduki peringkat kelima dalam epidemi dan pandemi paling mematikan dalam sejarah. Pandemi ini menyebabkan gangguan sosial dan ekonomi yang parah di seluruh dunia, termasuk resesi global terbesar sejak depresi besar. 7. Kekurangan pasokan yang meluas, termasuk kekurangan pangan, disebabkan oleh gangguan rantai pasokan dan pembelian karena panik. Berkurangnya aktivitas manusia menyebabkan penurunan polusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Institusi pendidikan dan tempat umum ditutup sebagian atau seluruhnya di banyak wilayah hukum, dan acara-acara dibatalkan atau ditunda selama tahun 2020 dan 2021. Banyak pekerja kantoran mulai bekerja dari rumah. Informasi yang salah beredar melalui media sosial dan media massa, dan ketegangan politik pun meningkat. Pandemi ini menimbulkan permasalahan diskriminasi ras dan geografis, kesetaraan kesehatan, dan keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan hak-hak individu.